Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saya mahasiswa dari LP3I Purwakarta, jurusan OAA 22001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor virtual dan juga analisis kantor virtual Kredipo. Yang pertama, pengertian. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya, tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki lokasi kantor secara fisik. Kelebihan kantor virtual. Yang pertama, menghemat biaya operasional. Perusahaan tidak perlu memiliki bangunan sendiri dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Kantor virtual sangat cocok bagi perusahaan kecil atau rintisan yang menerapkan sistem kerja dari mana saja. Perusahaan juga tidak perlu memikirkan pembayaran listrik, kebersihan, dan sebagainya karena sudah termasuk dalam biaya sewa. Yang kedua, mudah berganti kantor. Jika perusahaan menggunakan virtual office, mereka bisa mengubah lokasi kantor tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Perusahaan yang memiliki kantor tetap dalam bentuk fisik tidak bisa berpindah lokasi sesuka hati. Akan tetapi, jika perusahaan menggunakan virtual office, mereka bisa mengubah lokasi kantor tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Yang ketiga, lebih menghemat waktu. Karyawan dapat bekerja dari mana saja sesuai kebutuhannya, sehingga mereka tidak perlu membuang uang serta waktu untuk commuting ke kantor. Yang selanjutnya, kekurangan. Hubungan dengan karyawan yang kurang terjalin. Karyawan yang bekerja virtual office didorong untuk berkomunikasi lewat internet atau media, sehingga tak jarang alur komunikasi personal kurang terbangun antara sesama karyawan dan dengan manajemen perusahaan. Solusi untuk masalah tersebut adalah mengadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali. Kegiatan seperti meeting offline atau acara makan bersama bisa membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Yang kedua, karyawan kurang fokus dalam bekerja. Hal tersebut dikaitkan dengan sistem bekerja dari mana saja yang dapat mengalihkan fokus karyawan. Hal ini dikarenakan tidak adanya interaksi. Langsung antar karyawan dari pimpinan jika bekerja secara remote. Maka dari itu, lakukan monitoring terhadap kinerja karyawan secara rutin untuk memberikan penilaian dan evaluasi kerja. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua bidang bisnis. Tidak semua bidang bisnis cocok bekerja dalam virtual office. Misalnya, seperti perusahaan yang bergerak di bidang teknik. Maka dari itu, sebelum menggunakan kantor virtual, perusahaan harus memastikan bahwa pelayanan dari pihak penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan mereka. Apabila memang dirasa tak sesuai, perusahaan baiknya tetap menggunakan kantor fisik supaya produktivitas mereka tetap terjalin. Selanjutnya, analisis kantor virtual Kredipo. Kredipo adalah platform
kredit digital terkemuka di Indonesia yang memberikan pembiayaan kredit instan kepada pelanggan untuk pembelian e-commerce dan offline, serta pinjaman tunai berdasarkan pengambilan keputusan secara real time. Kelebihannya yang pertama, proses mudah tanpa jaminan. Cukup unduh aplikasi, foto selfie, serta KTP dan isi form. Tidak dibutuhkan jaminan untuk mengajukan pinjaman ini. Cocok untuk memenuhi kebutuhan darurat yang menuntut proses pinjaman uang mudah tanpa syarat yang bertele-tele. Yang kedua, tidak diminta data pekerjaan. Dalam proses pengajuan, aplikasi Kredipo tidak meminta data pekerjaan. Hanya data pribadi dan kontak darurat yang diminta. Dengan begini, mereka yang punya pekerjaan tidak tetap, ibu rumah tangga, atau sedang tidak bekerja, bisa mengajukan pinjaman secara online di Kredipo. Yang ketiga, hanya syarat KTP tanpa slip gaji. Hanya syarat KTP tanpa slip gaji, Kredipo tidak meminta slip gaji dalam proses pengajuan pinjaman. Konsumen cukup menyampaikan KTP saja. Ini berbeda dengan umumnya pinjaman lain di bank-bank lainnya. Apabila bank yang mewajibkan konsumen mengirimkan dokumen slip gaji atau jaminan lainnya. Tidak diminta slip gaji tentu saja mempermudah proses pengajuan buat konsumen. Yang keempat, persetujuan cepat instan. Persetujuan cepat instan, proses persetujuan dilakukan secara cepat. Boleh dikatakan instan. Hanya 3 menit sejak pengajuan, pihak Kredipo sudah memberikan persetujuan. Nasabah sudah memperoleh kabar apakah pengajuan disetujui atau tidak dalam waktu kurang dari 24 jam. Proses yang instan ini jelas berbeda sekali dengan proses di bank atau leasing. Bank paling cepat membutuhkan waktu 1 minggu untuk pengajuan kredit yang disetujui. Yang selanjutnya kekurangan. Yang pertama, suku bunga yang mahal. Bisa dihitung dengan bunga per hari 0,3%, maka sebulan bunga yang harus dibayar 9%. Dalam setahun bunga adalah 100%. Bahkan jika terlambat membayar, peminjaman harus membayar denda sebesar 5% per hari, sehingga bunga menjadi 0,8% per harinya. Bandingkan dengan bunga KTA di bank yang di kisaran 20% sampai dengan 30% setahun, jauh lebih rendah dari bunga di vintage Kredipo. Yang kedua, platform pinjaman kecil. Dibandingkan dengan KTA atau kartu kredit, limit pinjaman di Kredipo relatif kecil, maksimum hanya bisa kurang dari 5 juta. Bahkan untuk pinjaman pertama, Kredipo biasanya memberikan limit lebih kecil. Kenaikan limit baru bisa dilakukan pada pinjaman berikutnya dengan syarat catatan pembayaran bagus. Buat mereka yang butuh data tunai dalam jumlah besar, Kredipo tidak cocok. Lebih tepat mengajukan ke bank atau pegadaian. Yang ketiga, akses data pribadi. Dalam pinjaman online, yang menggunakan aplikasi selalu muncul resiko bahwa data pribadi di ponsel atau HP kita akan bisa diakses. Umumnya, pihak aplikasi seperti Kredipo akan meminta izin atas akses atas data pribadi. Kita sebagai konsumen harus aware bahwa selalu ada risiko kebocoran data dengan kita memberikan akses data ke pihak ketiga. Meskipun pihak pembuat aplikasi sudah menyatakan akan menjaga data pribadi tersebut, tetapi tidak saja risiko tersebut ada.
Kemudian yang keempat, hanya tersedia di aplikasi. Fasilitas pinjaman online di Kredivo hanya bisa digunakan di aplikasi di ponsel HP kita, tidak bisa digunakan lewat desktop atau laptop. Kemungkinan karena pinjol membutuhkan data-data dari ponsel untuk menentukan skor kredit. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.